Guyuran hujan deras pada Kamis 13 November malam menyebabkan tebing di Dusun Cibuyut dan Tarukahan Kecamatan Majenang Cilacap, Jawa Tengah longsor dan menimbun permukiman warga. Akibat peristiwa ini, 3 orang meninggal dunia dan 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Salah satu korban selamat bilang bahwa dirinya sempat mendengar suara gemuruh yang sangat keras sebelum material longsor menimbun rumah. Gemuruh kayak gitu, pokoknya suara gemuruh kayak mau meteor jatuh lah kayak gitu. Ya orang semua berpanik. Nah nggak lama kayak gitu langsung lampu mati, langsung rumah tolong ya, ada yang orang tertimbun masih di dalam, yang di bawah sama ya kayak terpanik lah semua. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan longsor yang terjadi di Dusun Cibuyut dan Tarukahan, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah terjadi karena cuaca ekstrim. Terlebih, wilayah ini memang rawan longsor. Untuk penyebab longsor adalah hujan yang sangat ekstrim ya, yang sangat ekstrim. Karena dilihat di situ juga tidak ada penebangan liar, tidak ada. Jadi itu hujan yang sangat ekstrim, lama, sehingga tanahnya longsor ke bawah. Kalau daerah sini memang daerah rawan longsor atau memang ini sangat mengejutkan di sini terjadi longsor, Pak? Kalau historisnya ya sering terjadi longsor. Pencarian dan evakuasi korban sempat dihentikan pada Jumat sore karena hujan deras dan khawatir kembali terjadi longsor. Proses pencarian korban akan kembali dilanjutkan Sabtu pagi. 1 anjing pelacak juga didatangkan dari Basarnas Semarang untuk memaksimalkan proses pencarian korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman untuk mengetahui data terkini pasca longsor yang terjadi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Syamsul. Selamat pagi. Pak Bupati, data per Sabtu pagi, ini ada berapa korban yang sudah ditemukan Pak? Kemudian kondisinya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Okta. Untuk data per Sabtu pagi, tadi malam kan kita rapat terbatas dengan BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten, dan Kantor SAR untuk memappingkan pada pagi hari ini. Terus kemudian hari ini kurang lebih ada 520 personil yang dibagi ke dalam 5 regu untuk pencarian. Per hari Jumat kemarin itu ditemukan tambahan 1 korban atas nama Yuni, yang sebelumnya di hari pertama, hari Kamis malam itu ditemukan 2 korban. Jadi total korban meninggal yang sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan adalah 3 korban, 3 meninggal dunia dan 20 orang masih dalam pencarian. Kan tetapi memang Jumat sore kemarin kami hentikan tidak sampai pencarian malam karena mulai pukul 16 itu sudah hujan. Sehingga kami putuskan untuk jam 17.05 sore untuk pencarian dihentikan dan dilanjutkan pada pagi ini. Tadi sudah diapelkan pukul 7 pagi untuk mulai pencarian lagi. Oke, Pak Syamsul, tadi dikatakan bahwa pencariannya sempat dihentikan karena terkendala hujan. Artinya selama proses pencarian korban ini kendalanya selain hujan apalagi sih Pak? Apakah ada misalnya terkait dengan kontur tanah dan lain sebagainya? Ya, yang jelas betul terkait dengan kontur tanah karena memang daerah situ adalah daerah tebing dan cekungan. Terus kemudian amatan kita secara sederhana memang kondisi tanah di situ labil sehingga kami pun tidak bisa untuk langsung menangani secara optimal sehingga harus secara bertahap. Dan tantangannya memang adalah tanah kondisi yang masih labil. Tapi insya Allah hari ini kita optimalkan. Kemarin per hari kemarin sudah ada alat berat itu kurang lebih 4 unit ekskavator. Kemudian ada alkon cukup banyak, ada puluhan. Dan hari ini kita tambah lagi kurang lebih ada 8 unit ekskavator. Sehingga nanti sistem kerjanya kan dibagi dalam 5 workset atau 5 area. Nanti setiap area itu minimal ada 1 alat berat yang untuk membantu pencarian. Gitu, Pak Syamsul, tadi dikatakan kondisi tanahnya masih labil. Nah ini memang kondisi tanahnya seperti itu di wilayah itu atau memang karena faktor cuaca juga Pak sehingga akhirnya terjadi longsor?
Memang kondisi tanah di wilayah tersebut, Mbak. Memang kondisi tanah di wilayah tersebut. Jadi sebelumnya memang historisnya di situ memang sebelumnya belum pernah terjadi longsor yang besar. Ibarat seminggu yang lalu kami dapat laporan tadi malam di rapat disampaikan oleh kepala desa memang di daerah atas di Dusun Cibuyut itu memang terjadi retakan. Tetapi oleh warga hanya menjadi perbincangan dan laporan ke desa, belum sempat untuk laporan kami ke tingkat kabupaten sehingga kami belum sempat untuk mengirim ahli geologi. Oke, berarti artinya gini, jadi secara studinya itu sudah ada belum Pak? Kemudian juga ada warning nggak untuk warga sebelumnya? Kalau studinya dari ahli geologi belum. Oke. Betul, kalau warningnya sebenarnya sudah, karena seminggu sebelumnya kan kita apel dan rakor kesiapsiagaan bencana di tingkat kabupaten yang melibatkan sampai dengan Babinsa, Babin-Kaptimas. Itu terus kemudian agar disosialisasikan kepada warga yang wilayahnya di area lereng dan sebagainya ketika memang ada hujan intensitas tinggi untuk sebaiknya langsung ke tempat keluarga atau saudara yang lebih aman atau kita siapkan di pos-pos yang ada di balai desa. Tapi memang ini pas pada saat kejadian hari Kamis malam itu sebenarnya hujan intensitasnya tidak terlalu tinggi. Tetapi memang 3 hari sebelumnya itu setiap sore sampai malam itu intensitas cukup tinggi. Begitu Mbak. Oke, mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat seperti apa Pak? Karena tadi mengingatkan kondisinya tanahnya labil begitu, artinya lahannya dalam kondisi kritis begitu. Ya, mitigasinya tadi malam kita sudah mengoptimalkan posko yang ada di balai desa. Jadi untuk rumah-rumah yang dekat di area tersebut itu warganya sudah kita ungsikan. Kurang lebih ada 15 kakak atau sekitar ya 30-an orang itu keluarga sudah mengungsi di balai desa. Yang ini ke depan akan kita mappingkan. Tadi malam kita sudah koordinasi dengan BNPB. Kebetulan Pak Deputi 3 hadir langsung diutus oleh Kepala BNPB untuk ke depan memappingkan apakah area tersebut memang perlu direlokasi. Jadi nanti ada tahapannya mungkin hunian sementara, huntara, terus kemudian berprogres sampai hunian tetap di mana Pemda bersama provinsi nanti berkewajiban untuk menyediakan lahannya. Jadi mapping mitigasinya seperti itu yang kami lakukan, Mbak Okta. Oke, Pak Samsul tadi sempat disebutkan juga bahwa memang tanah ini kan areanya rawan begitu. BNPB juga bilang daerah ini tuh rawan longsor. Tapi sebelumnya sudah pernah atau sering terjadi nggak sih Pak longsor yang serupa seperti ini? Atau justru terjadi besarnya sekarang dan pernah terjadi sebelumnya? Ya, kalau data dari tadi malam penjelasan kepala desa, kepala dusun itu memang belum pernah terjadi longsor besar. Justru hari Rabu kemarin, Mbak, sehari sebelum kejadian ini, kami datang ke desa sebelahnya, namanya Desa Bener di Kecamatan Majenang. Di situ juga terjadi longsor, bahkan sudah kita mitigasi buat posko. Nah, kebetulan yang di Cibenying ini, yang di 2 dusun, Tarukahan dan Cibuyut ini, laporannya belum sampai ke kami. Sehingga kejadian yang di Cibenying ini memang jujur di luar kontrol kita karena justru kita fokus ke desa sebelahnya yaitu di Desa Bener sehingga memang termasuk kita kaget dan warga juga terutama yang di bawah di dusun Tarukahan ini sebenarnya posisinya itu jauh Mbak. Kalau lihat jarak dari titik lokasi atas dengan ke bawah itu sampai 300 meter. Termasuk warga yang di bawah yang di korbannya cukup banyak meninggal ini karena tidak menyangka akan jadi longsorannya seperti likuifaksi ke gelombang ke bawah sampai dengan 300 meter kurang lebih Mbak panjangnya. Oke, Pak Samsul tadi sempat disebutkan soal bagaimana upaya relokasi. Nah ini pertimbangannya nanti seperti apa, wacananya seperti apa, kemudian dari warga seperti apa Pak? Sudah ada informasi belum ke warga untuk rencana ini? Ya. Tadi malam kebetulan pukul 21.00 setelah kita ratas dengan BNPB, BPBD dan semuanya pihak, terus kemudian kami ke pengungsian. Kami jelaskan ke warga untuk tetap tenang, sabar dan sebagainya dan kita jelaskan rencana-rencana terkait dengan pemerintah daerah untuk kemudian uji kontur tanah dan sebagainya melalui ahli geologi, terus kesiapan kita ke depan terkait dengan rencana relokasi dari pasca tersebut. BNPB sudah menyampaikan siap untuk nanti anggaran dari huntaranya sementara sampai dengan nanti huntapnya dari BNPB siap dan insya Allah Pemda langsung
pada malam itu juga saya rapat terbatas dengan seluruh jajaran Pemda Cilacap untuk memappingkan lokasi aset tanah Pemda yang ada di wilayah Majenang untuk nanti dijadikan sebagai area relokasi dari area yang sekarang mungkin terdampak. Gitu, Oke. Mbak Okta. Respon warga seperti apa Pak ketika diberitahukan soal rencana tersebut? Respon warga yang intinya memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah kalau memang itu yang terbaik daripada terjadi korban jiwa, masyarakat menyampaikan seperti itu manut dengan pemerintah, cuma memang memohonkan untuk kalau relokasi ya di tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka saat ini, terus kemudian pada tempat yang lebih aman, hanya menitipkan pesan seperti itu Mbak Okta. Oke, Pak itu tadi bicara soal relokasi, kemudian ini kan karena ada beberapa kakak yang terdampak, kompensasinya seperti apa Pak bagi warga? Iya, tadi malam langsung kita juga rapat terbatas bahwa ini kan kurang lebih dari total 46 orang, itu kan 23 selamat, yang 5 ada di rumah sakit dalam penanganan, hanya 1 yang operasi besar, terus kemudian 20 yang pencarian. Terus tadi malam kita mappingkan yang korban meninggal dunia untuk segera kita urus santunan dan sebagainya. Kita sudah mappingkan koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait dengan santunan, termasuk hak-hak lain yang memang daripada korban sesuai dengan aturan sudah kita mappingkan koordinasi datanya dengan desa. Semisalnya tidak ada ahli warisnya dalam satu keluarga, kita akan pada saudaranya. Nanti kita mappingkan dan nanti ada disertai dengan surat pernyataan dari kepala desa karena dia adalah saudaranya dan sebagainya. Lalu kita uruskan sampai dengan ke kementerian. Jadi benar-benar kita fasilitasi warga. Gitu Mbak. Oke Pak Samsul, ini kan masih ada juga beberapa korban yang selamat ya Pak. Ini data terakhir seperti apa, kemudian upaya dari pemerintah seperti apa, misalnya trauma healing dan lain sebagainya? Ya, korban yang selamat kurang lebih kan ada 23 orang. Terus yang 5 dirawat, terus kemudian dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan melakukan pendampingan asesmen yang berada di rumah sakit yang 5 korban. Terus kemudian yang sekitar 20 orang kita mitigasi itu untuk ada trauma healing, nanti melibatkan berbagai pihak, termasuk langsung insya Allah dalam waktu dekat dari PKK, terus kemudian dari PMI, dari Basnas dan semuanya itu juga nanti akan program-program terkait dengan paskanya, terutama untuk warga yang terdampak agar mereka lebih kuat atau istilahnya program trauma healing ini Mbak. Oke, Pak Samsul, untuk kebutuhan warga seperti apa Pak pemenuhannya di sana? Apalagi kan mungkin ada yang anak-anak begitu, yang masih bayi dan juga balita. Seperti apa Pak kondisinya di sana? Ya, kita cukupi. Tadi malam di posko kita sampaikan kebutuhan misalnya anak-anak seperti pamper, susu dan sebagainya akan kita cukupi karena kita juga Pemda secara legal formal sudah menetapkan status tanggap darurat selama 1 bulan mulai tanggal 14 November sampai dengan 14 Desember, yang terus kemudian ini bisa nanti kita menganggurkan melalui belanja tidak terduga untuk segala kebutuhan, termasuk dari BPBD Provinsi juga menyampaikan kesiapan hal tersebut. Jadi insya Allah tidak ada kebutuhan yang tidak tercukupi, termasuk dapur umum sudah bisa memasak sampai 900 porsi hari kemarin itu untuk dibagikan kepada para tim SAR gabungan serta warga-warga yang terdampak. Begitu Mbak, jadi insya Allah cukup semuanya. Ya, Pak Samsul, ini kan terjadi di satu titik begitu ya. Nah, itu untuk warga yang berada di sekitarnya, misalnya beberapa meter begitu dari titik lokasi longsor, ini apakah sudah ada edukasi Pak soal kerawanan yang terjadi di sana? Sudah Mbak, jadi tadi malam langsung kita mitigasikan, jadi akan dibentuk yang perwakilan desa bersama tim kabupaten untuk bagaimana mengedukasi warga yang potensi di area terdekatnya untuk terus kemudian mau kita mitigasi ke relokasi ke sementara itu ke balai desa. Ya, dalam artian sosialisasi edukasi bahwa karena di sekitarnya itu sudah terjadi, sehingga harapannya kalau situasi hujan mulai sore malam yang intensitas cukup tinggi itu untuk bergeser mengungsi dulu sementara ke balai desa. Jadi kita lakukan mitigasi terus dengan melibatkan seluruh komponen RT RW yang di area lokasi tersebut di 2 dusun tersebut. Begitu Mbak Okta. Oke, Pak Samsul, ada imbauankah Pak untuk warga terutama yang saat ini berada di lokasi yang potensi begitu terjadi kerawanan juga terkait dengan longsor di Majenang Cilacap ini? Ya, himbauannya tadi malam kita sudah sampaikan untuk
warga yang memang di area yang terdekat untuk berkenan mengungsi di tempat pengungsian yang sudah kita siapkan di Balai Desa, karena insya Allah kita cukupi semuanya segala kebutuhan warga. Terus yang selanjutnya mungkin kami juga menyampaikan selain di wilayah Cibenying ini juga kami sampaikan sudah melalui Pusdalop serta Forkopimcam di 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap untuk siaga memang apabila terjadi hujan yang intensitas tinggi yang durasinya lebih dari 3 jam. Terutama memang sudah ada beberapa daerah yang pemetaan dan ada laporan, ada retakan di wilayah atas untuk segera menindaklanjutinya untuk mengungsi ke balai desa dan nanti kita supporting system terkait dengan perbekalan atau dapur umumnya. Begitu, Mbak. Oke, baik. Masih ada sejumlah korban yang dalam pencarian. Tentu proses atau operasi pencarian masih dilakukan. Tanggap darurat selama 1 bulan. Tentu kita harapkan bagaimana penanganan bisa segera bisa terlaksana dan juga bisa memberikan dampak yang baik begitu bagi warga, terutama bagi mereka yang terdampak. Terima kasih Bupati Cilacap, Pak Syamsul Aulia Rahman. Sama-sama, Mbak Uta. Minta doanya untuk masyarakat Cilacap. Ya, baik. Tentu kita doakan yang terbaik, Pak. Sehat selalu, Pak Syamsul. Terima kasih. Saudara, longsor menimbun permukiman warga di Dusun Cibuyut dan Tarukahan, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hingga saat ini, 20 orang masih dalam pencarian. Bagaimana cerita saat longsor terjadi? Kami akan berbincang dengan warga setempat. Usai jeda di Sapa Indonesia Pagi bersama Muhammad Syahriza. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, salah satu korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah dimakamkan pada Jumat sore. Prosesi pemakaman dilakukan sederhana di tengah suasana duka karena masih ada 20 warga yang masih dicari. Suasana duka menyelimuti puluhan warga Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ketika mobil ambulans yang membawa jenazah Wahyuni, salah satu korban longsor yang berhasil ditemukan Jumat siang. Jenazah kemudian disolati dan dimakamkan di TPU Tarukahan Desa Cibenying yang berjarak sekitar 500 meter dari musola. Wahyuni dimakamkan berdekatan dengan anak dan keponakannya yang juga jadi korban longsor. Terakhir ketemu tadi Pak. Berarti total ada berapa yang sudah dimakamkan? Ada 3. Tadi pas setelah Jumatan 2, kemudian sekarang. Hari ini ada 2, iya, ada 3. Ini ketiga ini. Rencana dimakamkan di sini semua Pak? Iya, total di sini semuanya. Sampai itu satu keluarga. Ya, kalau di sebelahnya itu kosong buat banyak Pak. Cadangan yang masih belum ketemu. Tadi kayaknya ada informasi sudah ketemu, tanya belum. Dan saudara, saat ini kami juga sudah bergabung dengan salah seorang warga Dusun Tarukahan yang juga jadi salah satu dusun yang diterjang longsor pada Kamis malam. Selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad, bisa dengar suara saya Pak Ahmad dengan Reza di Studio Kompas TV? Ya bisa Pak. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Sebelum saya berbincang lebih lanjut, kami turut berduka dengan kejadian yang terjadi dan menimpa warga Cilacap. Bapak terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami dan bukannya kami ingin mengungkit kisah sedih dari keluarga Pak Ahmad, tapi kami ingin mendengarkan cerita dari Pak Ahmad. Pak Ahmad, bisakah diceritakan seperti apa sebenarnya kejadian ini karena terjadinya cukup cepat. Hari Kamis malam terjadi longsor dan hingga saat ini juga 20 warga masih dicari. Ya Pak. Jadi kronologinya itu ada kita terbang landing. Bapak Ahmad, mohon izin sebentar Pak, saya potong sejenak karena memang audio kami juga bermasalah karena mungkin sinyal di sana yang juga masih sulit untuk berkomunikasi. Kalau misalnya kita lihat bahwa tadi rekan saya Putri Oktaviani berbincang dengan Bupati Cilacap yang mengatakan hingga saat ini pencarian juga masih dicari, komunikasi dari pemerintah kabupaten dengan warga juga sudah terjalin, bahwa sejumlah warga terutama ada 15 kepala keluarga yang saat ini diungsikan di balai desa yang saat ini juga kita berharap bahwa bantuan tadi juga dikatakan
semuanya sudah terakomodir dengan baik begitu, dan mudah-mudahan ini juga dapat dirasakan oleh Pak Ahmad, warga Tarukahan yang kerabatnya kabarnya juga menjadi korban longsor di Cilacap. Pak Ahmad, bisa kembali diulangi bagaimana ceritanya hingga bisa terjadi longsor hari Kamis malam, karena memang sebelumnya juga sempat hujan terus-menerus di sana. Iya, kronologinya itu dari siang. Siang itu udah mulai gerak. Ketahuan tanah bergerak itu sekitar jam 7. Jam 7. Lalu terdengar suara, jam 7 malam. Ya. Dan terdengar seperti gemuruh, seperti pesawat, disertai bunyi pepatahan batang kayu, dan seketika langsung menerjang rumah kerabat dan saudara-saudara di Dusun Ciponto. Oke. Lalu dari Pak Ahmad sendiri, apakah rumah Pak Ahmad atau rumah kerabat Pak Ahmad yang memang jadi korban longsoran ini, Pak? Ya, yang terjadi di sini menimpa rumah kerabat. Oke. Rumah kerabat ini dengan rumah Pak Ahmad jaraknya jauh kah, Pak? Dekat. Oke. Dan alhamdulillah rumah Pak Ahmad tidak apa-apa ya, Pak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan bagaimana dengan kondisi kerabat Pak Ahmad yang rumahnya juga menjadi korban dari longsor ini sendiri, Pak? Ya, sampai saat ini sih belum ditemukan ya korbannya. Ada 3 orang. 3 orang. Anak. Iya. Anak perempuan 2 sama ibu. Oke. Lalu apakah memang saat ini proses pencarian juga kemarin sempat terkendala karena hujan, Pak Ahmad? Bagaimana dengan ini? Apakah pihak keluarga juga turut membantu pencarian petugas di sana atau seperti apa, Pak Ahmad? Ya, dari pihak keluarga juga berusaha membantu karena dikondisikan di sini hujan terus dari sore, jadi kemungkinan besar dulu karena membahayakan juga. Pak, ini 2 anak perempuan dan juga ibu ini adik, saudara, sepupu atau hubungan keluarga dengan Pak Ahmad? Saudara sih, ya masih dari anak. Oke, saudara Pak Ahmad. Bapak. Ya, saudara Pak Ahmad jadi korban longsor, pencarian juga masih dilakukan. Lalu bagaimana penanganan di sana, Pak? Petugas puaskah dengan para petugas yang juga hingga saat ini juga masih berjibaku mencari 20 korban lainnya, 3 diantaranya adalah keluarga Pak Ahmad? Ya, kalau itu puas sih, karena sedikit demi sedikit mulai ada perubahan dari segi pencarian, mulai meluas, juga lebih cermat lagi untuk mencarinya. Ya, Pak Ahmad, di Tarukahan ini tempat Pak Ahmad tinggal sebagai warga juga di sana, apakah memang pernah terjadi longsor sebelumnya, Pak? Karena diketahui bahwa tadi Bupati juga sempat menyampaikan bahwa daerah itu tanah yang labil di sana. Ya, kalau sebelumnya sih belum pernah sih. Pak Ahmad dan juga kerabat yang saat ini juga masih hilang, sudah berapa lama tinggal di sana, Pak? Tinggal di sini sekitar 23 tahun lah. Sudah 23 tahun dan ini pertama kali akhirnya terjadi longsoran di sana. Lalu bagaimana, Pak, dengan nasib keluarga dan juga warga Dusun Tarukahan yang memang menjadi korban longsoran, Pak? Untuk dari keluarga sekarang diungsikan dulu karena di sini belum cukup aman. Diungsikan kemana, Pak? Sebagian ada yang ke Bat, ada yang di balai desa, ada yang di balai desa. Oke. Pak Bupati sudah sempat berbicarakan dengan warga di sana, Pak, terutama di balai desa yang warga mengungsi,
terkait dengan selanjutnya nasibnya seperti apa nih gitu. Pernah nggak sih Pak dialog di sana? Kalau seperti itu sih kurang paham juga sih Pak. Tapi sudah ketemu dengan pejabat daerah belum Pak? Soal bagaimana penanganan longsoran ini. Apa yang mereka sampaikan Pak Ahmad? Kalau seperti itu sih kelanjutannya ya mungkin akan direlokasikan dulu atau menunggu kondisi aman. Sementara untuk itu di rumah kerabat dulu. Oke, saat ini warga diungsikan di rumah kerabat maupun di balai desa. Tadi Pak Bupati juga sempat berdialog Pak dengan Kompas TV bahwa ada 15 kakak yang diungsikan ke balai desa. Dan selanjutnya nanti akan direlokasi karena memang kondisi tanah yang labil di sana. Bagaimana dengan wacana relokasi? Apakah Pak Ahmad sebagai salah seorang warga yang juga anggota keluarga dan juga Pak Ahmad terdampak ini setuju Pak dengan relokasi itu? Ya dengan rencana itu kemungkinan masih ambang Mas. Masih apa Pak? Mohon maaf Pak. Masih ambang, belum. Oke, jadi belum secara jelas gitu disampaikan Pak Bupati kira-kira kapan relokasinya, di mana lokasinya gitu ya Pak ya? Ya Pak Ahmad, ketika memang nantinya untuk rencana ke depan warga akan direlokasi ke tempat yang jauh lebih aman, bahkan akan didirikan juga hunian sementara dan juga nantinya hunian tetap yang juga masih dalam penggodokan untuk dikaji dan nantinya akan diberikan kepada warga terdampak begitu. Apa yang memang bisa diharapkan ke depannya? Karena mau nggak mau kita terus akan maju ke depan begitu ya Pak Ahmad ya, selain dengan proses pencarian keluarga Pak Ahmad yang masih dilakukan hari ini. Ya kalau untuk kebijakan lebih baik lagi dari pemerintah, daerah maupun pusat untuk keluarga atau kerabat-kerabat dari korban longsor. Ya, Pak Ahmad, hari ini kan ada kurang lebih 8 ekskavator yang diterjunkan, walaupun memang pencarian dilakukan dengan alat manual, dengan cangkul, karena memang beberapa daerah itu tanahnya labil Pak, terus juga menggunakan anjing pelacak. Seperti apa sih Pak dari yang Bapak saksikan proses pencarian petugas gabungan mencari korban? Ada 20 yang masih dicari, 3 diantaranya keluarga Bapak. Untuk pencarian sih tanah labil, sulit dijangkau juga. Karena sulitnya medan ini ya dengan alat besar juga masih sulit untuk menjangkau kawasan yang ada rumahnya. Dan hari ini juga sejumlah pejabat daerah dan juga tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 20 Pak, 20 yang juga masih dicari. Harapannya bahwa korban hilang ini bisa segera ditemukan begitu Pak. Jika ada kesempatan Pak Ahmad bertemu dengan Pak Bupati atau siapapun pejabat daerah di sana yang memang bisa nantinya berdialog dengan warga, apa yang ingin disampaikan Pak Ahmad? Untuk itu kami harapkan keluarga korban yang segera ditemukan dan mungkin untuk kedepannya akan seperti apa? Kejelasan kedepannya seperti apa itu, baik tempat tinggal, lalu juga kebutuhan-kebutuhan dari para korban longsor sendiri begitu ya Pak ya? Pak Ahmad, tapi sejauh ini bantuan yang telah diterima baik itu makanan, terus pakaian bagi para korban longsor yang berada di balai desa dan sejumlah posko pengungsian sudah terpenuhi kah Pak? Atau masih ada yang kurang Pak Ahmad? Oke, kami juga masih akan terus coba untuk terus berkomunikasi dengan Pak Ahmad, salah seorang warga Tarukahan yang kerabatnya
3 orang masih dalam pencarian pagi hari ini. Total ada 3 orang meninggal dunia, 20 orang masih dicari. Mudah-mudahan pencarian 3 orang kerabat dari Pak Ahmad, warga Tarukahan yang barusan berbincang bersama saya di Kompas TV bisa segera ditemui dengan 17 korban lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad, warga Tarukahan, atas ceritanya bersama Kompas TV. Kita berharap bahwa yang baik-baik segera bisa ditemukan untuk 20 warga yang masih dicari. Bantuan juga bisa didistribusikan dengan rata di sana untuk total ada 15 kakak yang mengungsi di balai desa dan juga sejumlah keluarga yang tinggal di rumah kerabatnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ahmad, warga Tarukahan. Sejumlah doa baik saudara dihaturkan oleh masyarakat untuk warga Cilacap korban longsoran yang terjadi Kamis malam. Kita berharap bahwa pencarian hari ini tidak ada kendala, bahwa kemarin sempat dihentikan jam 4 sore karena cuaca kembali hujan. Mudah-mudahan hari ini cuaca cerah. 20 korban yang masih dicari kita berharap juga segera ditemukan dan seluruh petugas diberikan kesehatan. Dan saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan sejumlah berita untuk Anda. Salah satu soal berteman sejak muda, momen hangat terlihat dalam kunjungan Raja Yordania ke Istana Kepresidenan Jakarta. Dan saat hendak makan malam, Presiden Prabowo Subianto menyopiri Raja Yordania menggunakan bagikan. Pastikan Anda bersama kami dengan informasi lengkapnya.